Saudara, kita akan melanjutkan rilis hasil survei terbaru SMRC yang kita lakukan pada 2-3 Maret 2023. Dan kali ini kita akan merilis hasil survei tentang tren elektabilitas bakal calon presiden. Dan hasil survei ini akan dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Mas Denny, dalam 3 bulan terakhir ketika terakhir kita rilis hasil survei SMRC tentang elektabilitas bakal calon presiden, sudah banyak sekali peristiwa yang terjadi, peristiwa politik yang terjadi, Mas Denny. Kita tahu ada 3 nama yang mendapatkan elektabilitas tertinggi sejauh ini, sudah semakin intens diperbincangkan ya. Anies Baswedan misalnya di dalam rilis survei terakhir itu baru dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Sekarang Demokrat dan PKS juga sudah mendeklarasikan. Artinya Mas Anies Baswedan ini kalau gabungan 3 partai ini solid, sudah mendapatkan tiket untuk maju sebagai calon presiden. Prabowo Subianto juga demikian, sudah ada 2 partai yang mendukung, PKB dan Gerindra. Kalau ini solid, itu juga sudah dapat tiket. Sementara Ganjar Pranowo, walaupun belum ada partai yang secara resmi, tetapi mulai semakin sering dibicarakan di partai-partai politik yang kemungkinan mendukung dia. Salah satunya misalnya PAN, sudah disebutkan secara eksplisit oleh Ketua Umum PAN ya. Di internal PDIP juga kita lihat narasi yang menolak keberadaan atau narasi yang menolak pencalonan Ganjar Pranowo semakin jarang kita dengar. Artinya 3 calon ini dalam 3 bulan terakhir itu semakin intens diperbincangkan untuk maju sebagai calon presiden. Nah, kita ingin update itu, Mas Denny, bagaimana sekarang tren pilihan publik terhadap nama-nama atau tokoh-tokoh yang kemungkinan menjadi calon presiden. Silakan, Mas Denny. Baik, terima kasih Mas Saidiman. Ya, sekarang kita update ya, bagaimana kecenderungan dukungan publik terhadap calon-calon presiden. Kita punya data yang sangat baru, survei baru selesai, yang dilakukan di lapangan pada 2 sampai 11 Maret 2023. Sebelumnya, saya perlu jelaskan bagaimana survei dilakukan. Survei ini dilakukan dengan cara memilih sampel dari populasi pemilih nasional, yaitu mereka yang sudah 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika dilakukan. Sampel dipilih secara acak dengan metode stratified multi-stage random sampling. Response rate survei ini 87%, artinya ada 1061 responden yang dapat diwawancara secara valid, dan ini yang kita analisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel ini diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Semua responden diwawancara secara tatap muka, dan juga kita melakukan quality control terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh para surveyor dan tidak ditemukan kesalahan yang berarti. Juga penting saya sampaikan sebelum kita mendiskusikan hasil survei adalah bahwa sampel hasil survei kita validasi dengan membandingkan karakteristik sampel dengan populasi dari berbagai variabel demografi, gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah, semua terlihat sangat dekat. Artinya sampel sangat mencerminkan keadaan populasi, sehingga kita bisa cukup yakin temuan survei kita dapat menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Jadi proporsional ya antara demografi kita yang aktual dengan sampel yang dengan populasi dengan populasi, dengan sampel dalam survei ini. Tetapi sebelum Mas Denny melanjutkan hasil survei, saya ingin mengingatkan kepada para penonton, bagi yang belum melakukan subscribe, silahkan subscribe kanal YouTube SMRC TV ini. Silahkan juga tinggalkan komen agar terjadi diskusi yang hidup di forum kita ini. Silahkan, Mas Denny. Baik, Mas Saidiman, kita akan diskusikan bagaimana hasil survei tentang pilihan terhadap calon-calon presiden. Dalam survei kita mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Ada yang kita sebut dengan pertanyaan pilihan semi terbuka. Dalam pertanyaan ini kita
memberikan daftar nama yang banyak untuk dipilih sebagai calon presiden. Dengan pertimbangan bahwa yang bisa jadi calon presiden adalah mereka yang dicalonkan oleh partai, maka mengamati pimpinan atau tokoh-tokoh partai itu menjadi sangat penting. Dan pengalaman juga jangan lupa bahwa orang yang bukan ketua partai seperti Jokowi ternyata bisa jadi capres dan menang, maka harus terbuka dalam simulasi ini terhadap tokoh-tokoh lain yang bukan pimpinan partai, tapi kemudian cukup banyak disebut di media atau di kalangan elit. Nah, kemudian juga saya perlu sampaikan bahwa simulasi ini adalah simulasi yang inklusif, yang tidak ada namanya di daftar itu masih bisa muncul kalau dia kuat, dan akan muncul dalam kolom terbuka yang kita sediakan, gitu ya. Dan kita lihat sekarang dalam simulasi semi terbuka, kita memberikan daftar 45 nama dan mempersilahkan responden untuk menyebut nama lain jika tidak ada di dalam daftar. Dalam simulasi ini kita bertanya, bila pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini. Di urutan pertama ada Ganjar Pranowo dengan dukungan 26,6%. Kemudian di urutan berikutnya Prabowo Subianto 17,6%. Kemudian ada Anies Baswedan 16,7%, jaraknya tipis sekali dengan Prabowo. Kemudian di bawah Anies Baswedan ada Ridwan Kamil 5,6%, cukup jauh jaraknya dari ketiga nama teratas. Selanjutnya nama-nama lain itu di bawah 2%. Ya. Termasuk di sana ada tokoh-tokoh pimpinan partai, itu juga ternyata dalam simulasi ini tidak mendapat dukungan yang signifikan. Jadi kita lihat di sini Ganjar Pranowo unggul secara signifikan ya, dengan nama-nama lain. Jaraknya dengan Prabowo Subianto itu sekitar 9%. Itu jarak yang signifikan. Kemudian antara Prabowo dan Anies itu secara statistik tidak beda signifikan. Artinya tidak bisa disimpulkan secara meyakinkan mana yang unggul antara dua tokoh ini, gitu ya. Bisa jadi kenyataannya adalah Anies Baswedan yang unggul. Karena apa? Karena dalam survei ada yang namanya margin of error. Tapi kalau tiga nama ini dibandingkan dengan yang lain, itu jelas tiga nama ini paling signifikan. Kita bisa yakin bahwa preferensi publik sejauh ini, tingkat masyarakat menginginkan tiga nama ini yang paling diinginkan sebagai calon presiden. Dan masih ada 14,7% yang belum dapat memutuskan pilihan dalam simulasi semi terbuka ini. Nah, tokoh partai yang penting sebetulnya juga kita amati di sana adalah dua partai besar, yaitu PDI Perjuangan dan juga Golkar. Ya, yang terlihat tokohnya belum ada representasi di tiga besar. Ganjar Pranowo memang orang PDI Perjuangan, tetapi dia bukan elit inti partai. Elit inti partai yang juga cukup sering dibicarakan adalah Ibu Puan Maharani. Namun elektabilitasnya kita lihat di sini di angka 0,5%, dan kemudian Erlangga Hartarto itu 0,6%. Jadi tiga partai besar yang paling berpeluang untuk bisa mencalonkan tokohnya itu Golkar, PDIP, dan Gerindra. Ya, ketua umumnya yang paling besar adalah dapat dukungan paling besar yaitu Partai Gerindra, yaitu Pak Prabowo. Di dua tokoh lain tadi itu belum kompetitif sejauh ini ya. Kita punya tren hasil survei dalam simulasi semi terbuka dari Maret 2021 sampai Maret 2023, persis 2 tahun. Tiga nama teratas kita highlight. Ada Ganjar, Prabowo, dan Anies. Ganjar warna merah dari 8,8% pada 2 tahun lalu menjadi 26,6%. Jadi mengalami kenaikan terus ya secara cukup konsisten. Kemudian Prabowo Subianto dalam 2 tahun terakhir dari 20% menjadi 17,6%, cenderung menurun. Kemudian Anies Baswedan dalam 2 tahun terakhir dari 11,2% menjadi 16,7%. Ada cenderung kenaikan. Namun kalau kita lihat dalam jangka yang lebih pendek, dalam 3 bulan terakhir, kita melihat
Anies Baswedan itu cenderung menurun ya, 18,6 ke 16,7%. Sementara Prabowo Subianto itu cenderung membaik, 16,8 ke 17,6%. Walaupun belum pulih gitu ya, belum pulih ke posisi terbaiknya pada Maret 2021. Ganjar masih leading di atas gitu. Ya, tapi ini menarik, Mas Denny. Tadi Mas Denny mengatakan bahwa dalam 3 bulan terakhir Anies sedikit mengalami penurunan, sementara Prabowo Subianto sedikit mengalami kenaikan ya, penguatan lah begitu. Tapi kalau kita lihat ya, terutama untuk Anies Baswedan, sebelumnya kan di dalam survei-survei kita selalu menemukan bahwa selain Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan dari waktu ke waktu ya, setidaknya sejak 2 tahun lalu, Anies sebetulnya juga sedikit mengalami kenaikan. Tetapi kenaikan dari Anies Baswedan ini justru agak terhenti nih setelah Oktober 2022. Persis ketika dia mulai dideklarasikan. Ini menarik sebetulnya data ini, Mas Denny. Gimana? Ada komentar? Ya, iya benar sekali. Dan dari Oktober sampai Maret itu terlihat memang sangat ketat ya, antara Prabowo dan Anies itu ya. Terakhir sebelum kita survei pada Maret ini, di Desember 2002, bahkan Anies sempat di atas Prabowo. Menyalip untuk pertama kalinya untuk ya? pertama kali dalam survei kita. Tapi kemudian sekarang disalip kembali, dan itu artinya sangat ketat. Kembali kepada Anies yang tadi terlihat tidak mengalami kemajuan pasca dideklarasikan, itu faktanya memang demikian. Kita menemukan dari 18,7% di Oktober, kemudian sekarang 16,7%, itu tidak ada pergerakan yang berarti. Jadi kalaupun di lapangan misalnya ada sosialisasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan bersama dengan partai-partai politiknya, mungkin yang mendapat insentif sementara ini adalah partai politiknya. Bagaimana kita sudah rilis dalam partai politik sebelumnya bahwa ada satu partai yang mengalami kemajuan dalam 3 bulan terakhir, yaitu Nasdem. Dari 3 sekian persen menjadi 7%. Tapi calonnya sendiri itu terlihat belum mengalami kemajuan walaupun deklarasikan. Jadi bisa dikatakan bahwa pencalonan Anies Baswedan oleh Nasdem ini untuk sementara ini lebih banyak menarik manfaat untuk Nasdem. Setidaknya 3 bulan terakhir Setidaknya kita lihat ada dinamika semacam itu. Oke, Mas, ini kita lanjut kepada simulasi ya. Kita tahu bahwa kita sering mendiskusikan bahwa pada Pilpres nanti karena ada ambang batas suara 20% suara partai itu, maka kemungkinan besar pasangan yang maju maksimal itu 4 pasangan. Nah, bagaimana kalau ada 4 calon yang maju? Bagaimana kondisinya sekarang? Baik, benar. Jadi memang sesuai konstitusi dan kita sudah hitung kalkulasi tidak akan lebih dari 4 calon yang mungkin akan menjadi calon presiden. Nah, penting diamati adalah tokoh dari PD Perjuangan, ya. Ganjar dan Puan adalah 2 nama yang sangat penting untuk kita lihat. Karena sejauh ini memang belum ada keputusan yang cukup resmi begitu dari partai ini, Partai PDI Perjuangan, siapa yang mau dicalonkan gitu ya. Masih ada teka-teki di sana. Kita ingin lihat bagaimana hasilnya jika PDI Perjuangan mencalonkan Ganjar dan bagaimana juga jika Puan yang dicalonkan. Itu satu nama, kemudian nama lain kita akan masukkan di sana Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan oleh 3 partai, kemudian Prabowo Subianto kita coba simulasikan, dan juga satu lagi nama yaitu Airlangga Hartarto dari Golkar ya. Kalau yang maju 4 nama, Ganjar versus Prabowo versus Anies versus Airlangga, maka di survei Maret ini kita menemukan bahwa Ganjar unggul dengan dukungan 35,2%. Unggul secara signifikan dari tokoh lain. Urutan berikutnya ada Prabowo 26,7%, lalu Anies Baswedan 23,7%. Jaraknya tipis antara Prabowo dan Anies. Dan Airlangga sejauh ini belum kompetitif, 1,5%. Dan trennya, nah ini kita sudah ukur sejak tahun lalu ini, Mas Saidiman. Dari Maret 2022 sampai 2023 pada Maret ini, Ganjar yang warna merah itu naik dari 23,3% tahun lalu menjadi 35,2%. Jadi naik sekitar 12% dalam 1 tahun. Sebaliknya, Pak Prabowo yang warna biru 33,3 menjadi 26,7%. Sebaliknya turun ya, turun sekitar 7%. Anies ini 23,3 menjadi 23,7%. Tidak ada perubahan dalam 1 tahun terakhir. Tidak ada perkembangan.
cenderung stagnan begitu dukungan kepada Anies Baswedan. Erlangga Hartarto tidak mengalami kemajuan, bahkan cenderung melemah. Sementara yang tidak tahu itu masih berada di sekitar 13% di survei terakhir. Tidak jauh beda dengan keadaan survei-survei sebelumnya. Jadi ada dinamika di sana dalam dalam simulasi 4 nama, terutama perubahan di tahun lalu ya, Maret ke Agustus, di mana terjadi cross antara Ganjar dan Prabowo. Sekarang itu relatif Ganjar konsisten memimpin di atas dengan selisih sekitar 9% dari Prabowo Subianto. Nah, kemudian itu kalau Ganjar yang dimajukan oleh PD Perjuangan. Ya. Sekarang kita lihat kalau PD Perjuangan memajukan Puan Maharani. Apa yang terjadi? Ternyata suara Ganjar yang katakan tidak maju begitu, tidak serta-merta bisa ditarik oleh Puan Maharani, walaupun tokoh ini adalah sama-sama berasal dari partai yang sama. Nah, kalau 4 nama ini yang maju, maka Prabowo yang unggul. Prabowo mendapat dukungan 41,3%, Anies 30,9%, Puan 5,7%, Erlangga 4,1%. Ya. Namun perlu kita beri catatan, walaupun unggul secara signifikan, tidak di atas 50%. Ya. Jadi kalau 4 nama ini yang maju, maka terbuka pemilihan akan 2 putaran yang akan diikuti oleh Prabowo dan kemungkinan besar Anies. Kalau Ganjar tidak masuk, ini ternyata juga suaranya terbagi juga ke Prabowo, tapi juga ke Anies kelihatannya ya. Benar. Bahkan Anies juga dapat limpahan suara. Benar. Jadi tadi kan Anies kalau Ganjar masuk, itu kan elektoralnya 23,7%. Kemudian naik menjadi 30%, artinya naik sekitar 7%. 7%. Sementara Prabowo dari 35 menjadi 41, itu naik sekitar 6%. Jadi kenaikannya hampir sama, jadi terbagi secara cukup merata kepada Prabowo dan Anies. Dan ini trennya Mas Aidiman. Ya. Kita juga sudah ukur bahkan sejak 2021 pada Desember untuk Prabowo, pas simulasi 4 nama ini Prabowo memang konsisten masih berada di atas ya. Sama 1 tahun terakhir itu masih mendominasi kalau 4 nama ini yang maju. Anies sekarang cenderung melemah ya, 3 bulan terakhir terutama dari 32,9 menjadi 30,9%. Jadi semakin menjauh, Prabowo-nya membaik begitu. Kembali ke posisi sekitar tahun lalu di Maret 2024, 2%. Sementara nama lain juga memang tidak ada perkembangan, bahkan semakin melemah untuk Puan dan Erlangga. Ya, intinya kalau di dalam simulasi di mana Ganjar tidak maju, maka yang potensial masuk putaran kedua Prabowo Subianto ya, dan lebih unggul daripada yang lain, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ya. Sementara 2 nama yang lain, Puan Maharani dan Erlangga masih belum kompetitif. Ya. Bahkan suara Ganjar Pranowo tidak pindah secara mutlak ke sesama kader partai PDIP ya, Puan Maharani misalnya kita asumsikan. Nah, sekarang bagaimana dengan simulasi 3 nama? Ya, Mas Denny. kita juga membuat simulasi 3 nama. Bisa jadi yang maju ternyata 3 pasangan gitu ya. Nah, kemudian yang mana yang perlu kita lihat? Kita membuat simulasi bagaimana kalau yang maju adalah 3 calon yang paling kompetitif. Ya. Ganjar versus Anies dan versus Prabowo. Dan simulasi yang kedua, kita juga simulasi 3 nama ini kita membuat jika ternyata yang maju adalah tokoh-tokoh pimpinan partai. Prabowo versus Erlangga memimpin Golkar dan Puan sebagai pemimpin PDI Perjuangan atau elit PDI Perjuangan. Apakah yang akan terjadi? Ini juga simulasi yang sudah pernah juga kita buat dalam survei sebelumnya. Pada Maret 2023 ini jika yang maju hanya 3 nama, Ganjar versus Prabowo dan versus Anies, maka Ganjar mendapat 35,5%. Unggul dari kedua nama yang lain. Prabowo posisi berikutnya 27,2% dan Anies 24,8%, dan masih ada 12,5% yang undecided. Di sini artinya Ganjar memang unggulnya signifikan ya dari Prabowo. Kita yakin populasi pemilih memang lebih prefer kepada Ganjar. Namun untuk Prabowo versus Anies kita belum bisa pastikan siapa yang unggul, walaupun Prabowo sekarang dalam posisi sedikit di atas Anies Baswedan.
lagi-lagi kesimpulannya kalau 3 nama yang bersaing, sebagaimana 4 nama tadi, tidak ada calon yang mendapat dukungan lebih dari 50% dan terbuka kemungkinan akan berlangsung 2 putaran pemilihan presiden kita nanti. Nah, ini trennya dalam 2 tahun terakhir dari Mei 2021 sampai Maret 2023. Kita lihat ada dinamika suara masing-masing calon, ya, dari 25,5% pada Ganjar menjadi 35,5% dalam 2 tahun terakhir, naik sekitar 10%. Naiknya memang perlahan, tetapi cukup konsisten kenaikannya. Sementara Prabowo dari 34,1% menjadi 27,2%, turun sekitar 7%. Sementara Anies Baswedan dari 23,5% di Mei 2021 menjadi 24,8% di Maret 2023. Itu artinya ada kenaikan tapi hanya sekitar 1,3%. Jadi agak terhenti gitu pada Anies Baswedan, cenderung melemah terutama di 3 bulan terakhir. Sebagaimana kita lihat di simulasi semi terbuka, Anies cenderung melemah, Prabowo cenderung membaik begitu. Sebelumnya sudah unggul atas Prabowo, tapi sekarang kemudian kembali ditempati Prabowo di posisi kedua, ya. Kemudian kalau tadi simulasinya yang maju adalah 3 nama pemimpin partai, Prabowo versus Puan versus Erlangga, maka Prabowo mendapat 61,6%, Mas Aidiman. Ini unggulan yang sangat besar, di atas 50%, dan cukup meyakinkan bisa mengantarkan Prabowo menang Pilpres dalam 1 putaran jika lawannya adalah Puan dan Erlangga Hartarto. Setidaknya kalau pemilunya diadakan pada waktu survei. Dan ini trennya semakin kuat Prabowo. Kita ukur sejak Oktober 2022 sampai sekarang Maret 2023 cenderung menguat dukungan pada Prabowo dalam simulasi 3 nama. Sementara Puan dan Erlangga masih belum kompetitif. Artinya kalau mau pemilihan presiden 1 putaran, maka yang maju ketua-ketua partai saja. Iya. Dan di sana bisa disimpulkan begitu. Bisa. Oke Mas Dini, tadi kalau kita lihat ya, mulai dari simulasi semi terbuka, simulasi 4 nama, kemudian simulasi 3 nama, kita lihat bahwa secara konsisten Ganjar Pranowo ini berada di urutan pertama, bahkan bukan hanya berada di urutan pertama, tapi juga mengalami tren yang konsisten naik ya sejak 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Sementara 2 pesaing terdekat, Prabowo Subianto itu malah cenderung melemah. Anies Baswedan cenderung stagnan begitu ya. Kira-kira apa faktor utama yang menyebabkan itu, Mas Denny? Ya, secara psikologis itu kita bisa hubungkan dengan faktor popularitas dan likability. Ya. Teorinya orang itu calon akan dipilih jika disukai oleh pemilih, tapi untuk disukai calon itu harus dikenal. Ya. Nah, paling mendasar kita lihat faktor yang paling elementer adalah awareness atau seberapa banyak pemilih yang tahu terhadap calon-calon itu. Ya. 5 nama kita lihat di sana dalam grafik ini trennya dari Maret 2021 2 tahun lalu sampai Maret 2023. Ya, pertama Prabowo itu yang paling tinggi tingkat pengetahuan publik terhadap beliau, 95%. Saya kira ini sudah hampir semua ya. Semua udah mentok, nggak mungkin di atas 100% kan begitu ya. Jadi sudah hampir semua orang tahu begitu. Kemudian yang kedua itu Anies 86%. Yang tahu Anies juga sudah sangat tinggi. Posisi berikutnya Ganjar baru 78%, kemudian Puan 67% yang tahu, dan Erlangga 40%. Dan trennya kita lihat Mas Aidiman, ini yang paling dinamis kenaikannya terutama kalau kita lihat adalah Ganjar. Dalam 2 tahun terakhir 54 ke 78%, naik sekitar 24%. Sementara Anies Baswedan itu memang dari awal sudah dikenal ya. Udah banyak yang kenal beliau sebagai seorang tokoh begitu ya. 81% 2 tahun lalu, sekarang 86%. Dan memang kalau sudah di atas naiknya memang sudah berat gitu kan.
Dan tidak ada perkembangan awareness terhadap Anies. Dalam 2 tahun terakhir hanya naik sekitar 5%. Dalam 3 bulan terakhir tidak ada perubahan, karena hampir sudah semua orang yang tahu. Ganjar masih ada ruang untuk naik gitu. Nah, ketika kenaikan awareness itu terjadi pada Ganjar, maka kita juga lihat efeknya elektabilitas Ganjar pun mengalami kemajuan gitu. Sementara Puan dan Erlangga memang belum sepopuler 3 tokoh yang lain, ini juga suatu PR. Tapi yang lebih elementer setelah dikenal, ya, seorang calon itu harus disukai. Nah, berapa banyak orang yang suka dari yang tahu, ini yang lebih penting kita lihat. Ya, kita bisa sebut ini sebagai kualitas dari popularitas. Nah, yang warna merah ini Ganjar Pranowo di Maret 2023, yang suka itu 90% dari yang tahu. Jadi sangat tinggi likability dari Ganjar. Nah, bahkan mengalami kemajuan gitu ya. Dari 82% dulu di Maret 2021 menjadi 90% sekarang, dan 3 bulan terakhir juga mengalami kemajuan. Nah, kemudian yang berikutnya Prabowo, ini juga cukup baik sekarang, terutama di survei Maret 2023 yang suka 81%. Ya, saya kira ini yang tertinggi likability Prabowo sejauh ini ya. Sejauh ini ya, kita amati terus dari survei ke survei tidak pernah mencapai di atas 80%. Baru kali kita temukan. Ini juga yang menjelaskan mengapa Prabowo yang sempat turun pada Desember 2022 lalu sekarang cenderung membaik dibandingkan Anies. Nah, sebaliknya Anies yang warna hijau sekarang yang suka 72% dari yang tahu, mengalami penurunan ya dari 78%, turun sekitar 6%. Ini juga menjelaskan mengapa elektabilitas Anies tadi melemah 3 bulan terakhir terutama ya. Lalu Erlangga cenderung membaik sebetulnya likability-nya, tapi karena tadi popularitasnya juga masih jauh sekali, masih 40%. Jadi belum bisa kompetitif. Yang paling mendasar harus dinaikkan untuk awareness dulu ya. Kemudian Puan itu likability 40%, relatif tidak terlalu tinggi gitu. Ini data ini sangat bisa mengundang berbagai macam pertanyaan sebenarnya Mas ini ya. Misalnya soal kenaikan likability pada Prabowo Subianto, kemudian penurunan likability Anies Baswedan. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan Prabowo Subianto yang kelihatan semakin dekat dengan Jokowi. Iya. Kita tahu bahwa popularitas Jokowi juga sangat baik ya, approval rating maksud saya. Sementara Anies Baswedan semakin memunculkan narasi perubahan ya, atau antitesa terhadap pemerintah yang populer itu. Iya, bagaimanapun ini adalah sebuah persepsi di kepala publik tentang tokoh-tokoh yang bisa saja faktor di balik itu adalah berbagai situasi atau dinamika politik semacam tadi. Kedekatan Prabowo dengan pemerintah sekarang, ketika pemerintah misalnya kita pernah rilis approval rating pemerintah itu masih di atas 70%, masih tinggi misalnya itu. Kemudian tapi juga tentu ada banyak faktor yang bisa menjelaskan gitu. Mungkin saja sosialisasi di media sosial yang pernah kita juga amati itu cukup masif pada Prabowo. Kemudian Anies barangkali juga cukup banyak mendapat kritik atau serangan dari lawan politik misalnya. Itu tentu punya menghasilkan gitu ya persepsi di kepala publik tentang image atau likability pada tokoh-tokoh ini. Oke, Mas Denny, tadi kan kita sudah menjelaskan temuan survei SMRC tentang elektabilitas tokoh-tokoh ini, tetapi ini masih merangkum semua responden yang tahu maupun yang tidak tahu. Sementara kita tahu bahwa tingkat pengetahuan publik terhadap calon-calon itu berbeda-beda. Seandainya tingkat pengetahuan itu sudah sama, kira-kira bagaimana hasilnya, Mas Denny? Oke, ini penting ya, bahwa dalam pemilu pada hari H kita bisa asumsikan bahwa tingkat kedikenalan calon itu sama, semua pemilih atau hampir semua pemilih tahu, dan bagaimana dukungan pemilih terhadap calon-calon yang bersaing dalam situasi itu. Itu yang kita ingin lihat. Karena itu kita melakukan suatu analisis dengan cara mengekstrak data
hasil survei ini hanya pada responden yang tahu calon, gitu ya. Bukan hanya tahu calon A, tapi juga sekaligus tahu calon B dan calon C. Di sini 3 nama yang kita lihat, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Responden yang tahu Ganjar, tahu Prabowo, dan tahu Anies, bagaimana dukungannya? Yang warna merah, ini kita amati, Ganjar pada kelompok pemilih yang tahu ketiga nama tadi mendapat dukungan 45,2%. Kemudian Prabowo 22,3% dan Anies 26,2%. Nah, jadi Ganjar semakin menguat begitu. Ya. Jika yang sudah tahu Ganjar sama dengan kedikenalan Prabowo dan Anies, kita bisa prediksi Ganjar masih akan terus mengalami kemajuan dalam waktu ke depan pada sampai dengan hari H. Dan juga yang menarik adalah meskipun sekarang ini Prabowo tadi walaupun sedikit bedanya dengan Anies, tapi Prabowo kan sekarang berada di atas nih. Pada bulan Maret ini kan sebelumnya di atas 27,2%, Ya. Dibanding Anies 24,2%. Tapi di hari H peluang Anies untuk lebih besar lebih besar dibanding Prabowo. Itu 26,2% berbanding 22,3%. Ini saya kira perlu menjadi catatan bagi Prabowo dan partai yang mendukung beliau. Dan ini mungkin bisa jadi ini paling mendekati hasil pemilu ya, karena di dalam pemilu nanti kemungkinan besar publik sudah memiliki tingkat pengetahuan yang sama terhadap semua calon. Oke, ada banyak kesimpulan atau ada beberapa kesimpulan lah dari rilis kita tentang tren elektabilitas bakal calon presiden. Yang pertama, di dalam simulasi semi terbuka di mana ada daftar nama tokoh-tokoh, lalu kemudian dibuka kesempatan bagi publik untuk menyebutkan nama lain. Kita melihat di sini ada 3 nama yang mendapat dukungan paling besar dan signifikan, berbeda dengan tokoh-tokoh lain. Yang pertama adalah Ganjar Pranowo, kemudian urutan kedua Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kemudian ketika calon dibatasi hanya 4 nama, di mana Ganjar ikut di dalam pemilihan itu, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Kita melihat bahwa Ganjar tetap berada di urutan teratas, disusul Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan. Namun jika Ganjar tidak maju, maka Prabowo Subianto yang unggul. Tetapi di dalam simulasi 4 nama ini tidak ada satupun tokoh yang mendapatkan dukungan di atas 50%, sehingga jika pemilihan umum dilaksanakan dan yang ikut di dalam pemilihan presiden itu hanya 4 nama, maka kemungkinan akan terjadi 2 putaran. Bila calon hanya dibatasi pada Prabowo Subianto kemudian melawan Ganjar dan Anies, maka Ganjar tetap unggul di atas keduanya. Namun lagi-lagi tidak ada satupun dari 3 nama ini yang mendapatkan suara di atas 50%, sehingga bisa disimpulkan bahwa jika kondisinya semacam ini, Pilpres akan berlangsung di dalam 2 putaran. Namun bila yang bersaing hanya ketua-ketua partai atau elit utama partai terbesar, PDIP, Golkar, dan Gerindra, di mana PDIP diwakili oleh Puan Maharani, Golkar diwakili oleh Airlangga Hartarto, dan Gerindra oleh Prabowo Subianto, maka kemungkinan jika simulasinya seperti ini, maka kemungkinan besar pemilihan presiden akan berlangsung 1 putaran di mana Prabowo Subianto menjadi pemenang. Ganjar sementara ini unggul dalam berbagai simulasi tadi dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain karena faktor kedisukaan yang lebih besar dari tokoh-tokoh lain. Kita lihat tadi ada 90% warga yang tahu Ganjar Pranowo itu suka kepada dia. Jadi ini faktor yang utama. Jika kedikenalan Ganjar sudah sama dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, maka besar kemungkinan suara atau dukungan kepada Ganjar akan semakin lebih kuat dibanding dengan 2 tokoh yang lain, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Saya kira itu temuan-temuan kita di dalam survei yang dilaksanakan oleh SMRC pada Maret 2023 ini mengenai tren elektabilitas calon presiden. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis survei SMRC berikutnya.